Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanawwa'ul a'mal wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyub wa zallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini masih mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ilmu dan mudah-mudahan amal kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi menjelang siang ini termasuk salah satu bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang diberikan. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Semoga kita selalu tergolong pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita akan membahas tentang salat khusyuk. Sesungguhnya materi ini adalah menjadi evaluasi bagi saya pribadi dan tentu bagi kita bersama, evaluasi betapa sulitnya materi ini. Kalau secara teori insyaallah bisa kita bahas, secara teori insyaallah bisa kita ilmui, tetapi berkaitan dengan praktek dan amalan sesungguhnya salat khusyuk ini sangat berat dan sulit dilakukan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara salat khusyuk ini sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari minimal 17 kali di dalam sehari semalam, yaitu dalam ibadah sholat. Dan sholat itu merupakan rukun kedua di dalam Islam. Rukun kedua di dalam Islam, sangat mendasar, sangat usul di dalam agama kita. As-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya maka dia telah menegakkan agama, dan siapa yang merobohkannya maka dia telah merobohkan agamanya. Karena salat ini merupakan rukun kedua di dalam agama, persoalan yang pokok, persoalan yang prinsip, sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, ketika hamba ini, ketika kita manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah adalah persoalan salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluha sa'iru amalihi. Kalau salatnya seseorang itu dianggap beres, dianggap baik, dianggap benar, maka insya Allah ibadah dan amalan-amalan yang lain pun akan baik dan beres. Tetapi sebaliknya, ketika amal ibadah sholatnya belum beres, tidak benar, kemungkinan ibadah-ibadah yang lain belum benar ataupun tidak beres. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tahu betapa pentingnya persoalan sholat, maka setan mengikrarkan diri, memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diusir dari surga, ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa dia akan menggoda, dia akan menggelincirkan anak cucu Adam dari kanan, dari kiri, dari belakang atau dari depan, kecuali dari atas.
Apa cara setan yang dilakukan diantaranya untuk menggelincirkan kita, menggelincirkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana menjadikan solat seorang hamba itu adalah solat yang tidak mendapatkan atau mencapai tingkat kekhusyuan. Bagaimana solat yang dilakukan setiap hari minimal 17 kali, minimal 17 rakaat, 17 rakaat atau 17 kali. Itu bagaimana solatnya itu hanya sekedar gerakan, hanya sekedar bacaan, tetapi tidak mendapatkan kekhusyuan. Ini cara setan, upaya setan. Setiap hari bagaimana menggelincirkan, bagaimana menggoda hamba ini, menggoda kita supaya solat, ibadah solat kita ini adalah hanya sekedar simbol gerakan rutinitas saja, tetapi tidak mendapatkan kekhusyuan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pentingnya kita membahas tentang bagaimana menuju salat khusyuk. Sekali lagi, ini sebenarnya evaluasi. Saya pribadi merasakan terkadang untuk mendapatkan khusyuknya salat ini sulit. Sebelum kita membahas tentang bagaimana upaya hal-hal yang berkaitan dengan mencapai kekhusyuan di dalam salat, kita dudukkan terlebih dahulu sebenarnya hukum khusyuk dalam sholat itu seperti apa. Ini tinjauannya, tinjauan fikihnya. Tinjauannya dari sisi fikih. Ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sengaja bikin slide biar saya ngomongnya agak santai. Biar tidak terlalu streng, biar tidak terlalu menggebu-gebu, dan saya juga ngomongnya agak irit. Kalau ini tidak pakai slide, ngomong terus, itu biasanya nguras tenaga itu. Tapi kalau pakai slide kita santai ya. Jadi pertama kita dudukkan dulu sebenarnya khusyuk dalam sholat itu secara hukum fikih seperti apa. Ternyata di kalangan ulama madhab, di kalangan ulama fikih, persoalan khusyuk dalam sholat itu ada dua pendapat. Pendapat mayoritas ulama disebut dengan jumhurul ulama atau jumhur ahlul ilmi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa khusyuk dalam sholat itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, dikuatkan. Sunnah muakkadah. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa khusyuk dalam sholat itu wajib. Khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib, harus. Apa konsekuensi akibat dari dua pendapat ini? Kalau pendapat pertama, konsekuensinya orang kemudian tidak mendapatkan kesempurnaan, tidak mendapatkan kekhusyuan sholat secara utuh, secara penuh khusyuk dari awal sampai akhir. Bahkan dari awal sampai akhir ya, atau mungkin separuh sholat, atau mungkin sepertiga sholatnya dia tidak mendapatkan khusyuk, maka itu tidak membatalkan sholat dia. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengulang sholatnya, karena status hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, dianjurkan, dikuatkan. Tetapi kalau ternyata orang tidak mendapatkannya, tidak melakukannya, maka tidak mengharuskan orang itu mengulang sholatnya. Sholatnya tetap sah, sholatnya tidak batal dan tidak perlu lagi untuk mengulanginya. Tapi kalau pendapat yang kedua, konsekuensinya apa? Berarti kalau orang dalam sholat dia tidak khusyuk, akibatnya apa? Dia harus ulang sholatnya, karena sholatnya dianggap batal, sholatnya dianggap tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama. Lalu Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira pendapat yang keberapa yang akan kita ambil?
Kalau saya lebih cenderung pendapat yang pertama. Apa alasannya? Alasannya ini. Alasannya, maaf ini agak terpotong, anhu ini ternyata sahabat Anas maksudnya ya. Anhu ini darinya yang dimaksud ini sahabat Anas. Berarti yang menceritakan ini adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sahabat Abu Hurairah, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Anas bin Malik. Ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Sahabat Anas ini pernah melayani, pernah membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 8 tahun. Maka wajar dia banyak tahu banyak tahu hadis dari Rasulullah SAW. Jadi yang kita maksud anhu, darinya itu maksudnya dari sahabat Anas. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana kiramun li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amiti anna qiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu li fi salati, rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Aisyah itu punya semacam kain satir, kain pembatas, kain satir, atau mungkin bisa diartikan semacam gorden rumah, digunakan oleh Aisyah satarat bihi janiba baitaha, digunakan oleh Aisyah untuk menutup salah satu sisi tembok rumahnya. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, amiti anna qiramaki, wahai Aisyah, tolong singkirkan. Tolong singkirkan, amiti itu singkirkan. Tolong singkirkan, tolong lepas, tolong hilangkan dari kami, dari kita. Maksudnya dari Rasulullah SAW, qiramaki, satir, kain satir kamu ini. Fa innahu la tazalu tasawwiruhu, sebab kain satir ini terus-terusan gambarnya ta'ridu li fi sholati, gambarnya itu kebayang-bayang dalam sholat saya. Kebayang-bayang, kepikiran dalam sholatku. Coba ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ini Rasulullah loh. Rasulullah ngelihat gambar, ngelihat lukisan, itu bisa kebayang-bayang dalam sholat. Apalagi kita. Kenapa Rasulullah memerintahkan Aisyah melepas kain satir tadi? Karena kain satir tadi bergambar, ada gambarnya atau ada lukisannya atau mungkin ada tulisannya. Kenapa itu tulisan, gambar atau lukisan? Kata Rasulullah, tasawwiruhu ta'ridu li fi sholati, gambarnya itu, lukisannya itu kebayang-bayang, terbayang-bayang dalam apa? Dalam sholat saya. Ini kan menunjukkan Rasulullah SAW satu sisi beliau manusia, sama seperti kita. Sama seperti kita manusia, Rasulullah SAW juga mengalami hal seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa kesimpulan hukum atau yang bisa kita jadikan dalil dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat ternyata terpending, terganggu konsentrasinya, kekhusyuannya di dalam sholat. Dengan apa? Dengan gambar yang ada dalam satir tadi. Ini kan Rasulullah menyebutkan ta'ridu li fi sholati. Fi sholati itu di dalam sholatku, artinya bukan setelah sholat, bukan sebelum sholat, tetapi pada saat sholat. Berarti di tengah-tengah sholat itu Rasulullah SAW terpecahkan, terbagi, terkurangi, teralihkan konsentrasi dalam sholatnya dengan apa? Dengan terbayang gambar atau lukisan dalam satir tadi.
Ternyata ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, tidak kita temukan ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengulang sholatnya. Tidak kita temukan penjelasan bahwa Rasulullah SAW menganggap bahwa sholatnya ini batal, sholatnya tidak sah sehingga harus diulangi. Sebenarnya Rasulullah SAW merasakan bahwa sholat beliau itu terganggu konsentrasinya. Ini dalil, alasan, pendapat yang menguatkan pendapat pertama bahwa khusyuk dalam sholat itu adalah sunnah muakkadah. Oleh karenanya dalam pembahasan fikih tidak ada syarat sahnya sholat itu apa? Khusyuk. Ya, diulang kira-kira Bapak-Ibu. Ibu-ibu, ada yang bisa nyebutkan syarat sahnya sholat apa saja? Ada syarat wajib. Kalau syarat wajib itu terkait dengan orangnya, berarti dia harus muslim, balik, berakal, kan gitu. Itu syarat berkait dengan orang. Ini syarat sah dalam pelaksanaan, berarti harus apa? Toharoh. Orang nggak bersuci, nggak suci pakaiannya, nggak suci tempatnya, nggak suci orangnya, maka itu tidak sah. Pertama, toharoh. Syarat kedua apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau kita ya kiblatnya ke arah barat pokoknya. Kemudian yang ketiga apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Yang keempat terakhir apa? Ada orang sholat zuhur ternyata jam 10 pagi, sah nggak? Berarti harus masuk waktu. Sholat apa? Sholat isya ternyata sholat maghrib ternyata masih jam 5, berarti belum masuk waktunya. Dari 4 tadi, pertama toharoh, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat masuk waktunya, nggak ada disebutkan di situ khusyuk. Sehingga karena dia tidak termasuk syarat sahnya sholat dan juga praktek pengalaman Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari ini menunjukkan Rasulullah tidak mengulang, maka secara hukum fikih, dari tinjauan hukum fikih, maka sholat secara khusyuk itu bukan menjadi syarat, bukan menjadi wajib, tetapi sunnah muakkadah. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.